Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan logistik kepada para pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya didapat dari orang-orang luar saja, akan tetapi bantuan logistik didapat dari kaum muslimin itu sendiri yang berasal dari kabilah lain, khususnya Abu Bakar dan Umar. Dua sahabat ini terus berupaya dengan berbagai cara untuk melanggar pemboikotan. Pada saat pemboikotan telah berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar sudah tidak lagi disebut sebagai orang kaya. Karen Armstrong mengatakan bahwa modal Abu Bakar terkuras habis selama embargo berlangsung. Dari 400.000 dirham, hanya tinggal 5.000 dirham saja. Abu Thalib adalah seorang tokoh senior yang memahami betul tentang kelicikan para penguasa kota Mekah dalam usahanya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Menurut beberapa penulis sejarah, untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembunuhan terhadap diri Rasulullah SAW, Abu Thalib membuat strategi secara rapi. Ia senantiasa menjadwalkan para penghuni lembah untuk mengawal Rasulullah SAW kemanapun dan dimanapun beliau berada. Pada saat malam tiba, setelah Abu Thalib memastikan bahwa seluruh penghuni komplek telah tertidur lelap, Abu Thalib kemudian membangunkan Rasulullah SAW untuk bertukar tempat dengan salah satu keluarga dari Bani Hashim yang telah ditunjuk oleh Abu Thalib secara rahasia. Peristiwa ini terus berlangsung setiap malam hari dengan orang serta tempat tidur yang berbeda-beda di tiap-tiap malamnya. Selain adanya bantuan logistik dari para simpatisan, hal yang mengurangi penderitaan para penghuni lembah adalah adanya ritual tahunan berupa ibadah haji dan adanya peraturan di bulan Muharram, yaitu bulan-bulan yang di dalamnya peperangan serta kezaliman sangat dilarang. Pada saat-saat seperti itulah para penguasa Mekah mengurangi kontrol terhadap para penghuni lembah dan membiarkan mereka untuk keluar dari lembah. Hal ini dilakukannya bukan atas dasar rasa kemanusiaan para penguasa Mekah, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, yaitu untuk menjaga citra dari kecurigaan para bani lain yang berada di sekitar Jazirah Arab. Karena bagaimanapun akan terjadi pertanyaan besar jika Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tidak terlihat pada musim haji. Padahal mereka adalah bani yang sangat dihormati dan tempat tinggalnya sangat berdekatan dengan Ka'bah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk terus berdakwah kepada orang-orang yang sedang menunaikan haji. Namun demikian, Abu Lahab senantiasa melemahkan kembali dengan menyiarkan berbagai fitnah tentang Rasulullah SAW kepada yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Pada masa embargo, tentu Rasulullah SAW menjalankan tugasnya sebagai seorang dai kepada para pembelanya di lembah Abu Thalib. Langkah tersebut setidaknya akan tetap memelihara solidaritas Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dalam membela Rasulullah SAW pada saat ujian himpitan ekonomi sosial mendera mereka. Selama 3 tahun berlangsung, keteguhan para penghuni lembah pada akhirnya mendapatkan pertolongan Allah. Di antaranya adalah mereka menjadi perhatian dari beberapa kalangan para penguasa Mekah yang masih memiliki sisi kemanusiaan. Begitu juga informasi tentang pemboikotan sudah tersebar di kalangan penduduk Jazirah Arab yang bersimpati terhadap nasib para penghuni lembah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati beberapa para pemuka kota Mekah untuk mengakhiri pemboikotan. Mereka itu adalah Hisham bin Amr, Zuhair bin Abu Umayyah Al-Makhzumi, Al-Mut'im bin Adi, Abu Al-Bahtari bin Hisham, dan Jam'ah bin Aswad. Mereka kemudian pada malam hari menyusun rencana di Al-Hajun, sebuah tempat yang berada di kota Mekah bagian atas. Kemudian pada keesokan harinya, dengan strategi yang telah disepakati, mereka kemudian mendatangi Ka'bah.
Kelompok ini berencana untuk mengajukan uji materi di hadapan para pemimpin kota Mekah tentang keabsahan undang-undang embargo. Bertindak selaku juru bicara utamanya adalah Zuhair bin Abu Umayyah.